Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya semua? Baik ya. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak Guru minta satu orang ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas. Mana ketua kelas? Ayo. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, coba Pak Guru minta kalian cek di bawah bangku atau kursinya ada sampah atau enggak. Ya, kalau ada silakan dipungut ya, agar kita dalam proses pembelajaran juga kondusif. Udah semua? Udah ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Abdul Jeffrey, Ahmad Irwandi, Ahmad Abdillah. Oke. Nah, biar kalian bersemangat sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita ice breaking dulu ya, biar kalian semangat. Sebagai pemicu biar kalian antusias untuk belajar. Nama ice breaking atau permainannya ini tepuk pagi, siang, malam. Simpel kok. Ketika Pak Guru bilang pagi, kalian tepuknya satu kali. Ya, ingat. Ketika Pak Guru bilang pagi, kalian tepuk satu kali. Nah, ketika Pak Guru bilang siang, kalian tepuk dua kali. Oke? Nah, ketika Pak Guru bilang malam, kalian tepuknya setengah. Ya, jangan sampai bunyi. Karena apa? Karena malam hari orang istirahat dan tidur. Makanya jangan sampai bunyi ya. Oke, kita coba dulu ya. Pagi, pagi, siang, siang, malam, malam, pagi, pagi, siang, sore. Kan nggak ada instruksinya. Ingat, kalau di luar instruksi pagi, siang, malam, di luar itu ndak usah tepuk ya, jangan sampai terkecoh. Intinya konsentrasi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pagi, pagi, siang, sore. Nah, masih bunyi. Kita coba satu kali lagi ya, biar kita lanjut ke pembelajaran. Siang, 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 malam. Kok masih bunyi? Pembelajaran ataupun pertemuan kita pada siang hari ini membahas mengenai norma, yaitu patuh terhadap norma. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah melalui pembelajaran problem based learning ataupun PBL dipadukan dengan mind mapping pada kertas Manila dan aplikasi Canva nantinya. Peserta didik itu diharapkan mampu menganalisis pelaksanaan dan pelanggaran terhadap norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal. Ya, nanti Pak Guru akan membagikan kelompok. Setiap kelompok ada permasalahan ataupun kasus terkait dengan pelanggaran terhadap norma dalam kehidupan. Nanti masing-masing kelompok
akan menganalisis dan pengerjaannya itu di kertas manila ataupun di Canva. Nanti kalian boleh pilih maunya kalian kerjanya pakai laptop atau langsung gambar di kertas manila, ya bebas. Intinya 2 kelompok itu bisa desain pakai kertas manila, 2 kelompok lagi bisa pakai laptop. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ada pertanyaan pemantik sebelum kita mulai. Pak Guru ingin tahu seberapa jauh pengetahuan kalian terkait dengan norma. Nah, apa yang akan terjadi apabila dalam suatu permainan seperti permainan bola voli, bulu tangkis, sepak bola tidak memiliki aturan? Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Akan rusuh. Akan apa kalau dalam suatu permainan tidak ada aturan? Akan apa lagi? Ayo, ada yang tahu? Tidak akan tertib. Terus akan apa lagi dampaknya kalau dalam suatu permainan itu tidak ada aturan? Akan ada kecurangan. Apalagi kira-kira? Akan berkelahi, ya? Akan berkelahi. Akan cedera, ya. Ada yang tahu lagi kenapa? Dampak yang terjadi kalau tidak ada aturan dalam suatu permainan. Ada yang tahu lagi? Ya. Intinya kalau dalam suatu permainan itu tidak ada aturan, maka akan kacau, ya. Akan terjadi konflik, perkelahian seperti kata temannya tadi, ya. Akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sportif. Yaitu gunanya adanya aturan. Nah, kemudian menurut pendapat kalian, seberapa pentingkah norma atau aturan itu perlu dalam suatu negara? Kira-kira penting nggak aturan atau norma itu ada dalam suatu negara? Penting nggak? Penting, ya. Ya. Maka dari itu dalam kehidupan berbangsa, bernegara ataupun dalam kehidupan sehari-hari, aturan itu penting. Untuk apa? Ya, untuk mengatur kita agar tertib, ya, agar kehidupan kita nyaman. Nah, yang terakhir ini, bagaimana keadaan suatu negara jika warga negaranya tidak menaati aturan? Kemudian apa yang akan didapat oleh orang yang tidak menaati aturan tersebut? Bagaimana keadaan suatu negara jika kita sebagai warga negara itu tidak taat aturan? Kira-kira bagaimana kondisi negara kalau kita tidak taat aturan? Akan terpecah belah. Akan terjadi konflik, ya, kalau kita tidak menaati aturan. Nah, kemudian apa yang akan didapat oleh orang yang tidak taat aturan tadi? Kira-kira apa? Akan mendapat sanksi, akan mendapat hukuman. Intinya kalau kita melanggar, kalau kita tidak taat pada peraturan, maka kita akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Oke, ya. Berarti kalian sudah lebih dari paham, ya, untuk permulaan mengenai norma ini. Kemudian untuk lebih jelasnya kalian akan menonton video, ya. Nanti video pembelajaran Pak Guru sajikan dan kalian simak serta perhatikan baik-baik, ya. Dalam video itu akan ada penjelasan mengenai norma, macam-macam norma, contohnya apa, jenis pelanggarannya bagaimana. Intinya kalian simak baik-baik sehingga nanti pada saat proses pengerjaan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik, kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, ya. Kalian akan nonton video. Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya, ya? Yuk kita cari tahu bersama. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia, kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain
menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, nggak nyaman, dan karma buruk. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain, selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah bertetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan ialah dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain, menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, gak meludah sembarangan, gak memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain, wajib membayar pajak, gak melakukan tindak korupsi, gak berbuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, kalian tadi sudah menyimak ya apa itu norma dan macam-macamnya. Kita akan sedikit membahas ataupun mengulas kembali apa sih itu norma. Ayo satu orang bisa Pak Guru minta tolong untuk membacakannya satu orang. Oke, ayo. Aturan ketentuan atau pokok kaidah yang digunakan sebagai kendali tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Pak Guru minta kalian untuk mengerjakan LKPD ya. Pak Guru akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok, di mana proses pengerjaannya nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok. Kemudian bentuk pengerjaannya akan berbentuk mind mapping. Ya, kalian bisa gambar di kertas manila ataupun di laptop. Nanti Pak Guru yang arahkan kalian ya cara pengerjaannya bagaimana. Simple kok, nanti Pak Guru pandu. Oke, terlebih dahulu Pak Guru bagikan kelompok ya, yang Pak Guru panggilkan ataupun sebutkan namanya langsung menuju teman sesama kelompoknya. Ini kelompok berapa tadi? 4 ya. Dibaca baik-baik instruksi LKPD-nya. Disimpan dulu. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Dibaca baik-baik instruksi LKPD-nya ya. Ada petunjuk pengerjaannya. Sama kelompok 2. Ini kelompok 2. Dibaca baik-baik instruksi LKPD-nya ya. Nanti proses pengerjaannya. Nah, ini Pak Guru mau nanya nih. Pak Guru mau nanya, kelompok mana yang mau desain ataupun gambar langsung di kertas manila, dan ada kelompok mana yang mau desainnya pakai laptop? Ayo, angkat tangan. Ada Pak Guru sediakan spidol juga, spidol warna dan lain-lain, bisa silakan berbagi kalau yang menggunakan desain ini. Kalau yang menggunakan laptop, Pak Guru fasilitasi 2 laptop ini, kalian bisa
Yang ini laptop ya, kelompok ini laptop. Laptop juga, berarti kelompok ini berapa? Kelompok apa? Kelompok 1 sama kelompok 3 pakai kertas manila ya. Satuan apa, Pak? Nah, itu bisa dijadikan petunjuk buat kalian. Nanti kalian tulis dah besar-besar kelompok berapa. Tidak apa-apa. Yang mana terus mau Tinggal digambar, ikuti Pak? aja. Yang mana mau digambar? Jadi Om habis. Mana-mana kalian mau gambar kayak gimana? Misalkan nih, mana coba lihat bukunya biar Pak Guru kasih contoh. Misalkan kalian tulis besar-besar kelompok kalian. Jangan sih di buku kosong. Di buku kosong nih, misalkan kayak gini. Misalkan ini ya. Ini kelompok 3 kan? Nih Pak Guru kasih contoh misalkan karena ini bentuknya memanjang. Misalkan kelompok 3 yang desain pakai laptop nih ada kendala ya? Tinggal kalian ini ya. Bisa kalian tambahkan ataupun kurangi gambarnya, desainnya kayak gimana, jawabannya juga caranya. Misalkan nih kalian mau cari apa, misalkan di elemen ini, elemennya kalian mau cari gambar apa, atau misalkan kalian mau cari awan, misalkan awan ya, coba kalian ketik awan di situ. Awan, ayo ketik dah. Kenapa takut? Ayo. Ayo segera, bercepat selesai nanti presentasi loh. Tidak apa-apa, sesuai dengan kreativitas, tidak masalah. Tulisannya lurus apa enggak, bukan jadi komenan kok. Nah, bisa nanti kalian klik mana yang mau dipilih, terus bisa kalian geser-geser lagi nih di sini. Apalagi kalau mau cari yang lain burung atau apa, bisa kalian ketik di situ lagi. Ayo, waktunya habis. Silakan kelompok yang pakai laptop terlebih dahulu presentasi ya. Bentuk pelanggaran. Pelanggaran norma agama dalam kasus ini adalah merusak tempat ibadah, yaitu Gereja Santo Paulus di Desa Sidoarjo dan masjid yang juga pernah dirusak oleh tersangka. Faktor penyebab. Motif atau alasan pribadi tersangka yang belum diketahui dengan pasti. Gangguan mental atau emosional yang mungkin dimiliki oleh tersangka. Ketidakpuasan atau konflik personal yang bisa saja memicu tindakan merusak tempat ibadah. Kurangnya pengawasan terhadap tempat ibadah pada saat kegiatan ibadah tidak berlangsung. Upaya mengatasi. 1. Proses hukum. Tersangka dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan jika terbukti bersalah. Investigasi mendalam. Polisi perlu melakukan investigasi mendalam untuk menentukan alasan di balik perbuatan pelanggaran ini. Pendidik dan kesadaran. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya menghormati tempat ibadah agama lain dan menjaga toleransi antar agama. Kesimpulan, kasus pelanggaran terhadap norma agama seperti ini adalah tindakan serius dan tidak dapat dibiarkan. Proses hukum harus dilakukan untuk mengungkapkan alasan di balik tindakan tersebut. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati tempat ibadah agama lain juga penting untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Atau nggak ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, silakan. Ayo selanjutnya yang pakai komputer lagi, yang laptop satu lagi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan norma kesopanan. Pertama, bentuk pelanggaran. Pelanggaran norma kesopanan dalam kasus ini adalah perilaku sejumlah turis yang tidak menghormati adat ketimuran dan norma-norma kesopanan yang dikunjungi oleh masyarakat Bali saat mengunjungi tempat-tempat sakral seperti pura. Upaya mengatasi.
penerapan aturan yang lebih tegas, peningkatan penyuluhan dan edukasi kepada turis tentang norma-norma kesopanan dan adat ketimuran yang berlaku di Bali. Pemberian sanksi adat kepada perilaku pelanggaran norma sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Faktor penyebab kekurangannya pemahaman turis tentang adat dan norma kesopanan yang berlaku di Bali. Ketidaktahuan turis tentang pentingnya menghormati tempat-tempat suci dan nilai-nilai agama Hindu yang mayoritas dianut oleh masyarakat Bali. Kesimpulan, pelanggaran norma kesopanan terkait dengan perilaku turis yang tidak menghormati adat dan norma kesopanan Bali saat mengunjungi tempat-tempat sakral adalah masalah serius yang dapat mengganggu harmoni dan budaya lokal. Upaya penerapan aturan yang lebih tegas, edukasi dan sanksi adat merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Oke, yang mau ditanyakan nggak? Ya. Nggak ada ya? Ada nggak? Ada. Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya yang kelompok yang pakai mind mapping pakai kertas Manila. Pelanggaran normal hukum dalam kasus ini adalah pelanggaran motor anak di bawah umur yang tidak mematuhi pengaturan hukum yang mengatur batasan usia pengendara motor. Faktor penyebab pengkurangan pengawas orang tua atau wali. Kurangnya kesadaran anak-anak tersebut tentang aturan hukum terkait usia minimum untuk mengendarai sepeda motor, mempengaruhi teman sebaya mereka untuk mengendarai motor walau dilarang. Lagi mana semula bang? Dipegang, dibantu temennya yang lain, perhatikan ya hasil penjelasan dari kelompok 3. Ya di sini aja, takutnya kelompok lain. Apa nih? Hadap sini. Kesimpulan, pelanggaran normal hukum terkait pengendara motor anak di bawah umur adalah permasalahan serius yang dapat mengancam keselamatan anak-anak dan masyarakat secara umum. Upaya terbaikan yang meliputi pengawasan, penyuluhan, edukasi dan penegakan hukum yang terkait perlu dilakukan untuk mengatasi pelanggaran ini dan mencegah terjadi kecelakaan yang dapat merugikan semua pihak. Apa nih upaya mengatasi pengawasan orang tua atau wali terhadap anak-anak mereka, terutama terkait menggunakan kendaraan bermotor. Edukasi kepala masyarakat tentang aturan hukum terkait usia mengendarai motor dan konsekuensinya, meningkatkan penegakan hukum dengan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, tepuk tangan buat teman kelompok yang lain ini presentasi. Silakan duduk. Ayo selanjutnya, kelompok selanjutnya, yuk. Kelompok 1, materi tentang pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Bentuk pelanggaran norma kesusilaan dalam kasus ini adalah kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional atau UN.
oleh sejumlah siswa, seperti mencontek menggunakan lembaran kunci jawaban dan ponsel, serta bertukar jawaban ujian. Faktor penyebab tekanan dan ekspektasi yang tinggi terhadap hasil ujian membuat siswa cenderung mencari cara-cara curang untuk mendapatkan nilai tinggi. Kurangnya pengawasan dan penegakan aturan yang ketat selama pelaksanaan ujian. Lingkungan kurang menekankan integritas dan etika dalam pendidikan sehingga merasa tindakan curang adalah hal yang biasa dilakukan. Upaya mengatasi pengawasan yang ketat dan tegas selama pelaksanaan ujian oleh pengawas, peningkatan kesadaran etika dan integritas dalam pendidikan sehingga siswa memahami pentingnya kejujuran, sanksi yang tegas dan berat terhadap siswa yang terbukti melakukan kecurangan. Kesimpulan, pelanggaran norma kesusilaan dalam pelaksanaan ujian adalah tindakan serius yang dapat merusak integritas pendidikan dan menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang berusaha belajar dengan jujur. Upaya pencegahan, pengawasan ketat, dan penegakan aturan yang tegas perlu dilakukan untuk mencegah pelanggaran semacam ini. Selain itu, pendidikan tentang etika dan nilai-nilai kejujuran juga penting dalam membentuk karakter siswa. Ada yang mau bertanya? Ada ya. Dan tepuk tangan buat teman kalian. Silakan duduk. Adapun ya kesimpulan pada pertemuan kita pada siang hari ini berkaitan dengan norma itu adalah kaidah ya yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma itu memiliki peran penting ya dalam menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Di mana ada berbagai jenis norma tadi, ada 4 tadi apa? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Nah, dari masing-masing norma itu juga punya karakteristik dan sanksi yang berbeda-beda. Nah, kemudian nih Pak Guru mau melakukan refleksi. Kira-kira apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Mengerjakan presentasi, apa lagi? Mengerjakan tugas. Ya. Kira-kira apa kesulitan yang kalian hadapi selama proses pembelajaran? Apa kira-kira? Nggak ada ya? Wah, luar biasa ini. Kemudian, apakah metode belajar yang dilakukan ini dapat membuat kalian aktif dan bersemangat untuk belajar? Ya, bersemangat kalian untuk belajar? Oke. Ya, udah tadi kita kesimpulan, udah kita refleksi. Nah, sebelum kita penutup, nih, kita ice breaking lagi satu kali ya sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Tadi masih ingat tepuk pagi, siang, malam tadi? Oke, konsentrasi ya. Pagi. Ada yang masih belum tepuk, Pak Guru lihat. Halo. Pagi. Pagi. Tinggalin dulu segala aktivitasnya. Pagi. Siang. Ayo, jangan takut tepuknya. Siang. Siang. Pagi. Sore. Oh, masih ada yang salah. Silakan kembali ke posisi masing-masing, diatur. Biar enak kita. Ayo, yang tertib tapi ya jangan berisik. Ingat, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Sampahnya dirapikan, nanti dibuang terakhir. Sampahnya dipungut dulu. Sampahnya dibersihkan. Ingat kata Pak Guru, jaga kebersihan dan kenyamanan ruangan kelas. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa penutup.
Oke, terima kasih banyak kepada anak-anak semua atas waktu dan kesempatannya. Pak Guru tutup pertemuan pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.